Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama aku Fieri Sally Keppenberg dengan NIM akhiran 145 dari kelas Oceanografi C. Dan pada kesempatan kali ini aku mau menunjukkan demonstrasi atau langkah-langkah cara menggunakan metode SMB untuk dalam peramalan gelombang berdasarkan dari apa yang udah aku pelajarin di praktikum gelombang kemarin. Jadi di sini aku udah nyiapin 3 Excel, 4 sebenarnya. Eh, jadi kita ke ini fetch eh, Excel fetch yang udah dikasih sama asisten yang terdiri dari 4 sheet ini. Ada sheet fetch, konversi data angin, interpolasi, sama SMB-nya itu sendiri. Nah, buat di fetch ini, itu kita masukin dari hasil ini. Dan aku udah gabungin hasil fetch-nya ini dalam satu Excel. Nah, jadi ini tinggal copy paste. Ini sesuai bulan ya BTW. Jadi ini Maret. Yang Barat Daya ini juga Barat Daya ini bulan April sama ini bulan Mei yang selatan. Ini tinggal di copy paste aja. Terus ini kita copy lagi karena kan 3 bulan ya. Nah, kalau udah diisi gini, bentar ya, aku save sekalian dulu. Nah, kalau udah kita ke eh, yang tabel 3. Tabel 3 yang konversi data angin. Nah, ini itu kita ambil berdasarkan data ini. eh Excel yang kita buat sebelum kita bikin Excel WR-plot yang ada banyak datanya itu. Ini udah aku gabungin juga mulai dari bulan
Maret sampai Mei, Maret ke Mei ya. Ini datanya tinggal kita masukin aja. Nah, contohnya ini kayak tanggal. Tanggal itu diisinya mulai dari tanggal pertama bulan pertama dari musim kita. Kan aku dari bulan Maret ya. Jadi dua, dua, nol tiga. Nah, kalau udah, ini bisa kita blok, terus kita drag aja. Nanti dia otomatis bakal ngikutin. Cuman, ini kan cuman mentok sam 220 data ya. Dan di akhirannya ini kan dia cuman ada 3 kolom ya. Sedangkan kolom-kolom di atasnya itu kan ada 4. Jadi yang paling akhir ini kita hapus. Sebentar. Kita hapus, terus yang ini kita blok, terus kita drag. Oke, ini kebanyakan. Wait. Nah, ini udah isi tanggalnya. Ini masing-masing kolomnya udah per tanggal tuh ada 4 kolom. Nah, selanjutnya kita mau masukin yang waktu. Waktunya itu yang pas kemarin kita download data dari Copernicus, itu kan kita pakainya jam 00, 06, 12 sama 18. Itu berarti kita isi di sini. Yang pertama 00, ini 06, ini 12, ini 18. Nah, habis itu kita blok, terus kita drag saja. Nah, ini kan udah isi semua ya. Buat derajatnya itu kita pakai nilai nilai arah angin ini. Nah, tinggal kita blok aja, kita copy, terus kita paste values. Buat arah itu kita pakainya yang mata angin, yang ini. Jadi bisa kita blok juga, kita copy. Still, ya, ini. Oke, ini dia, oke. Yang UL not itu ambilnya dari yang kecepatan angin dengan satuan knot. Sama juga tinggal kita copy, so kita paste values. Nah, UL juga sama, pakainya yang kecepatan angin tapi satuannya meter per second.
Nah, buat RL dan seterusnya itu kita cari pakai interpolasi yang ini, sheet interpolasi. Nah, ini tuh kita ambil, sebentar, QL meter per secondnya kita ambil dari yang ini, kita pastikan oh, pantesan. Oke, sorry, bentar. Ini kan tadi ada kelebihan data ya. Terus aku baru nyadar bagian sini. Ikut jadi tadi ada. Ini kan udah pas ya. Oke, nah balik lagi kita copy aja. Di sini kita paste the values. Nah, buat nilai nilai X, A, B, C, D-nya ini nih, kita cari dari grafik sini. Nah, jadi nilai A itu didapetin dari batas persen. Oke, nah dari batas bawahnya tuh misalnya UL aku 3,8. 3,8 itu kan ada di antara 0 sampai 5. Nah, jadi nilai A-nya itu 0 dan nilai B-nya itu 5. Dan 0 itu sebagai batas bawah, 5-nya sebagai batas atas. Batas bawah itu disimbolkan dengan A, batas atas disimbolkan dengan B. Nah, habis itu kita tarik garis perkiraan kan sampai mentok di garis yang melengkung ini. Yang melengkung ini. Ini. Nah, kalau misalnya kita udah tarik garis, terus tarik garis nih kan, tarik garis sampai sini lah.
Nah, ah, eh, tarik garis sampai sini. Nah, ini tarik lagi ke sini kan, ditarik ke sini. Nah, eh, nah, setelah kita tarik garis ini ke sebelah kiri, ini kan garisnya ada di antara 1,5 sama 2. Nah, berarti 1,5 itu sebagai batas bawah, sedangkan 2 itu sebagai batas atas. Nah, batas bawah itu kalau ibaratkanlah ini di eh, garis kartesius Y gitu. Ini itu disimbolkan dengan C, sedangkan batas atasnya itu disimbolkan dengan D. Nah, berarti habis itu dari sini kita tarik garis. Kita tarik garis. Sebentar, ini C, ini D. Nah, habis itu buat nyari nilai X-nya, kita tuh tarik garis. Dari garis yang udah kita tarik ini ke batas bawahnya. Jadi ke 1,5. Yang ini. Gini. Kayak gini lah kira-kira. Nah, itu adalah nilai X-nya. Jadi aku kasih salah satu contoh aja dari perhitungan aku. Ini kan 3,8. Nah, A-nya tadi itu kan 0 ya. B-nya 5. Karena dia 3,8 ada di antara 0 sama 5. C-nya aku isi 1,5 dan D-nya aku isi 2. Karena dia ada di antara 1,5 dan 2. Nah, buat X itu kan tadi kita ngukur ya, pakai penggaris. Nah, kalau pakai penggaris, nilai itu 0,5. Di 0,5. Buat RL-nya itu hasil dari interpolasi. Nah, rumusnya apa tuh? Aku izin lihat rumusnya ya. Jadi rumus buat interpolasinya itu sama dengan E2 atau nilai C ditambah buka kurung nilai X dikurangin sama nilai A tutup kurung dikali buka kurung nilai D dikurangi nilai C tutup kurung lagi dibagi buka kurung nilai D dikurangi nilai A tutup kurung. Habis itu kita enter. Ini cara untuk mendapatkan hasil interpolasinya. Begitu juga ke UL-UL seterusnya. Nah, ini kan datanya ada banyak ya. Nah,
Eee, ini bisa kita blok aja, terus kita filter. Di UL ini tuh ada kebanyakan. Nah, itu bisa bisa bebas. Jadi kalau misalnya pilihnya 0,8, jadi sebanyak ini kan. Nanti kita misalnya tinggal hitung, terus kita tinggal satu titik, terus kita habis itu drag ke bawah sesuai sama nilainya itu, besaran nilainya. Gitu. Mungkin nanti untuk buat perhitungan interpolasi dan grafik yang udah aku bikin ini ada terpisah. Nanti aku rekam sendiri lagi. Halo, ini lanjutan dari video hapus 3 gelombang. Cuma yang ini karena data di tabel terpolesnya itu banyak dan nggak bisa ditunjukin satu-satu semuanya cara pengerjaannya. Jadi ini aku lagi bikin perhitungannya terus udah ya beginilah. Datanya udah keisi lumayan banyak, tinggal lihat lagi sih. Jadi interpolasinya tadi yang aku bilang, dimana ini kan batas bawah, ini batas atas. Kalau di antara 5 sampai 10 berarti 5 yang batas bawah, 10-nya yang batas atas. Itu juga dengan yang batas bawah, batas atas yang C sama D-nya. Oh ya, BTW di tabel aku itu ada nilai-nilai yang sama, maksudnya nilai X-nya. Kayak misalnya wait. Contohnya kayak gini, 8,3 sama 8,4. Itu nilainya X-nya kan sama-sama 1 ya. Itu karena waktu aku nitikin di sini itu tuh dia tuh kayak mepet gitu loh, karena kan jaraknya cuma sesenti ya. Mepetnya tuh di sininya. Jadi pas tarik garis ke sini tuh hitung jarak ke sini sama sini kurang lebih sama, karena nggak ada perbedaan sama sekali antar tarik garisnya itu gitu. Mungkin segitu aja sih yang bisa aku sampaikan. Ditunggu untuk lanjutan tabel 4 perhitungan SMB. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Jadi ini lanjutan dari videonya. Jadi ini aku udah selesai ngitung seluruh interpolasinya ini. Udah kita dapat nilai RL-nya. Sekarang kita balik lagi ke tabel 3, konversi data angin. Ini tinggal kita masukin aja nilai RL-nya ke sini di paste values. Nah, buat UE nilai rumusnya itu sama dengan nilai RL dikali sama nilai UL M per S. Terus itu di enter. Terus kita drag aja. Nah, habis itu buat UA itu rumusnya sama dengan 0,71 dikali buka kurung nilai UE dipangkatkan 1,23. So di enter. So tinggal di drag aja. Nah, buat fetch-nya ini
Ikan kilometer kita isinya 200 karena kan fetch efektif itu 200 kilometer ya. Buat yang meternya itu berarti dari kilometer ke meter berarti 200.000. 200. So, kita drag aja. Buat H0 itu rumusnya sama dengan 5,112 dikali buka kurung 10 pangkat min 4 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali nilai 2 dikalikan nilai fetch dipangkat 0,5. Sudah. Buat T0-nya kurang lebih juga sama, cuman dia 6,238 dikali buka kurung 10 pangkat min 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali nilai UA lagi dikali nilai K2 nilai fetch dipangkatkan 0,38. Oh wait, sorry, ini harusnya ditutup kurung. Nah, berarti ini harusnya tadi dipisah. Hmm, Oke, nggak dipisah deh. Yang ini nggak dipisah. Benar kan tadi. Nah, habis itu kita ke tabel 4. Nilai H0-nya kita masukin nilai yang tadi aja. Dikonekin. Eh, um, wait. Mm, mm, mm. 369 data. Oke. Nah, buat nilai T0-nya juga sama. Dikonekin sama yang tadi. Nah, habis itu buat H-sort dan T-sort nih itu disortir. Jumlah datanya ada 369. Berarti ini 369. Nilai N aku 122. Ini buletin kan. Jadi 123. Berarti
Ini sampai 123. Udah. Habis itu kita kasih penomorannya. Ini kan 1, 2, 3. 3, 4. Kita pilih 123 data teratas. T-sortnya juga sama. Wait, salah. Ini harusnya kita blok dulu. Kita filter dulu. Filter, pilih yang largest to smallest. Nah, ini baru kita pilih. Nggak ada yang salah. Baru kita kasih penomorannya. Terus itu baru kita pilih 123. Nanti sortnya. Nah, habis itu kita ngitung HS sama TS. Rumusnya buat HS itu sum, buka kurung, nilai, lihat. Wait. Oke, maaf. Ini kita ngelanjutkan dari yang tadi. Jadi ada kesalahan sedikit di bagian ngisi-ngisi tabelnya ini. Jadi harusnya ini tuh nggak kita filter dulu. Harusnya ini tuh kan tadi kita tadi kita udah ngisi H0 sama T0 kan. Nah, ini kan hmm, tampilan awalnya kan. Nggak gini deh, kita dari awal aja. Nah, H0 kan yang ini. T0-nya yang ini. Hmm, kan. Nah, terus sorry. Jadi yang ini itu kita kopas lagi aja, kita copy ulang di H-sort ini, kita paste values. Dan nolnya juga sama, kita copy di T-sortnya, kita paste values. Habis itu baru di sininya
kita filter. Habis itu kita filternya largest to smallest. Kita kasih penomoran. Habis itu kita blok kan. Habis itu kita drag aja. Nah, karena ini udah kita sort, terus ini juga ada 360. Tadi ada 368 deh totalnya. 368. Berarti ini kan di rumusnya kita ganti jadi 368. Hasilnya tetap 123 data yang kita butuhin. Jadi kita copy dari sini yang sort ini sampai ke nomor 123. Kita copy, kita paste values. Di TS juga sama. Di T-sortnya ini 123. Paste values. Nah, ini kita udah masukin di kolom HS dan TS-nya kan. Sekarang kita mau hitung nilai HS dan TS yang benerannya. Pakai rumus. Rumusnya itu buat HS sama dengan sum buka kurung F2 atau nilai HS ini di drag ke bawah. OMG. Kita ulangi. Assume buka kurung ini nilai F2 sampai F 124 tutup kurung dibagi nilai N-nya ini. Sudah kita enter. Buat TS-nya, rumusnya itu sama dengan sum buka kurung nilai TS sampai 124 tutup kurung dibagi lagi sama nilai N. Terus itu udah di enter aja. Ini hasil akhirnya teman-teman. Ini hasil HS dan TS-nya. Jadi mungkin segitu dulu em, untuk cara menggunakan metode SMB ini. Selebihnya aku mohon maaf apabila ada salah perkata atau perbuatan. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, maaf. Ini kita ngelanjutkan dari yang tadi. Jadi ada kesalahan sedikit di bagian ngisi-ngisi tabelnya ini. Jadi harusnya ini tuh nggak kita filter dulu. Harusnya ini tuh kan tadi kita tadi kita udah ngisi H0 sama T0 kan. Nah, ini kan hmm, tampilan awalnya kan. Nggak gini deh, kita dari awal aja. Nah, H0 yang ini.
Kayak nolnya yang ini. Hmm, kan? Nah, terus, sorry. Jadi yang ini itu kita kopas lagi aja, kita copy ulang di Hazard ini, kita paste values. Dan nolnya juga sama, kita copy di T-sortnya kita paste values. Habis itu baru di sininya kita filter. Habis itu kita filternya largest to smallest. Kita kasih penomoran. Habis itu kita blok kan. Habis itu kita drag aja. Nah, karena ini udah kita sort, terus ini juga ada 360. Tadi ada 368 deh totalnya. 368. Berarti ini kan di rumusnya kita ganti jadi 368. Hasilnya tetap 123 data yang kita butuhin. Jadi kita copy dari sini yang Hazard ini sampai ke nomor 123. Kita copy, kita paste values. Di TS juga sama. Di T-sortnya ini 123. Paste values. Nah, ini kita udah masukin di kolom HS dan TS-nya kan. Sekarang kita mau hitung nilai HS dan TS yang benerannya. Pakai rumus. Rumusnya itu buat HS sama dengan sum buka kurung F2 atau nilai HS ini di drag ke bawah. 1G. Kita ulangi. Assume buka kurung ini nilai F2 sampai F 124 tutup kurung dibagi nilai N-nya ini. Sudah kita enter. Buat TS-nya, rumusnya itu sama dengan sum buka kurung nilai TS sampai 124 tutup kurung dibagi lagi sama nilai N. Terus itu udah di enter aja. Ini hasil akhirnya teman-teman. Ini hasil HS dan TS-nya. Jadi mungkin segitu dulu untuk cara menggunakan metode SMB ini. Selebihnya aku mohon maaf apabila ada salah perkata atau perbuatan. Ya, sekian dan terima kasih.